Islam itu apa sih? Tergantung jenengan mengambil dari kalimah mana. Ada Islam itu pasrah, ada Islam itu mang selamat, tergantung. Pasrah nang kui akan mendapatkan keselamatan. Udah. Makanya setelah ayat ini wala tattabi'u khutuwati syaiton, itu ada hubungannya dengan kekafahan Islammu. Anda tidak akan pernah bisa menghindari dari ajak-ajakan hawa nafsu manakala Anda Islammu tidak kafah. Nggak bisa. Mesti aktivitas jasadmu itu ada kepentingan hawa nafsu. Tapi kalau sudah kafah, makanya ayatnya wala tattabi'u, jangan pernah Anda mengikuti khutuwati syaiton, langkah ajak-ajak iblis atau nafsu. Anda tidak akan pernah mengikuti manakala Islammu kafah. Setelah itu ditegasno ayat berikutnya tentang setan atau nafsu, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya nafsu atau setan, iblis itu musuh nyata yang menghalang-halangi dirimu untuk tidak bisa sampai pada Allah. Begitu bos, ini kurang jelas ya. Golek guru liya kono lho, gregeten aku. Wis, ayo ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe pasrah mawon, Gus. Nggih. Kula badhe nyanyi, Gus. Monggo. Tuhan, apapun karuniamu untukku di dunia, hibahkan ada musuh-musuhmu, dan apapun karuniamu untukku di akhirat, persembahkan pada sahabatmu, oh bagiku cukuplah engkau, oh bagiku cukuplah engkau. Bila sujudku padamu karena takut neraka, bakar aku dengan apinya. Bila sujudku padamu karena damba surga, tutup untukku surga itu. Namun bila sujudku hanya untukmu semata, jangan palingkan wajahmu. Aku rindu menatap keindahanmu, aku rindu menatap keindahanmu. Assalamualaikum, Gus. Oke. Sangat menyentuh lagu tersebut. Bill Brota. Karangan sendiri? Sudah lagu itu sudah hak cipta, sudah. Lagunya siapa? Rafli. Yes, tolong kok dilagokne dengan musik. Berarti request kula 2 lagu nek ngono. Aku yakin munculnya syair itu dari hati yang orang-orang yang zahid, aku yakin. Sebab syair itu tidak semua orang yang bisa mengeluarkan syair sebagai pitutur yang benar pada Allah. Apa judulnya tadi? Pasrah. Oh, doa. Oh gitu. Liriknya, isi syairnya pasrah itu tadi. Betul sekali. Itu perilaku itu tadi, husnul a'mal nata iju husnil ahwal min qalbin zahidin, pasti itu. Nggih, matur suwun atas lagu tersebut yang mengingatkan kita sebagai sisalik dalam rangka untuk mendekat dan bertemu Allah. Seseorang itu kalau sudah bertemu terhadap dambaan itu sudah tidak berbicara tempat,
Artinya surga sudah kalah, sudah tidak menjadi tujuan. Tujuannya itu bertemu Allah, bukan surga. Begitu. Nggih, ada lagi? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet Gus. Perihal nopo pemaknaan iddah secara hakikat. Fidyah. Iddah. Nggih. Oh, Wonten orang mawon. yang bercerai itu ah. Nggih, utawa Iddah. cerai mati atau cerai. Nggih, masa iddah. Nggih. Insyaallah, nggih. Pun sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran tentang iddah Allah katakan min salasati furu', 3 persucian. Artinya harus melewati 3 orang perempuan itu 3 haid. 3 haid. Orang perempuan setiap bulan itu ada haid ya. Haid. Oke. Secara syariat supaya memastikan terkait ahli waris. Kalau dia ditinggalkan oleh suami, entah itu jalur kematian atau jalur perceraian, itu mengapa disuruh menunggu 3 persucian dulu baru boleh dinikah, supaya bisa memastikan si perempuan hamil atau tidak terhadap suami yang pertama, sehingga menentukan binnya itu jelas, itu secara syariah. Cuman yang ditanyakan dari sudut hakikat masalah iddah itu apa? Mengapa kok 3 persucian? Kok gak hanya 2 atau hanya 1? Gini Pak, orang bersuci itu tidak langsung secara 100% itu bersih. Ada kalanya orang bebersih itu masih ada inggapan najisnya. Itu dibuktikan dengan ketika kita suluk masuk di dalam maqam musyahadah, tidak langsung kita musyahadatul baqa. Kita harus melewati makom musyahadatul fana. Habis itu makom musyahadatul kamil. Habis itu yang terakhir ketika musyahadatul baqa. 3 persucian ini kedah panjenengan lampai. Di fana kita sering lalai pada Allah. Hati sering makrifat terhadap selain Allah, sedikit makrifat hati iku pada Allah, karena memang kelasnya di musyahadatul fana. Di kamil kebalikannya, kemudian di baqa. 3 persucian ini wajib jenengan alami. Wis iku bahasa sisalik untuk kesempurnaan kemakrifatannya di makom musyahadah, di makom musyahadah. Yang kumaksud kemaksuman. Oke. 1. Yang kedua, sebelum kita memasuki makom musyahadah, makom di mana sah jenengan iki nikah dengan Allah. Nikah dengan Allah. Sah sampai dikatakan nikah dengan Allah. Nikah itu apa? Laki bertemu Allah. Ada beberapa syarat yang harus jenengan kali kula niki alami atau lakukan. Apa? Pertama adalah ilmu. Ilmu yang terkandung di dalam ajaran dinul haq, setidaknya itu kita harus alami. Buah daripada ilmu itu yang disebut ilmu tauhid adalah faham, fahmi, fahmun, fahman. Berarti Anda faham bagaimana caranya bersyahadat yang benar, bagaimana sholat dengan benar, bagaimana berafal laku dohir dengan benar. Yang kumaksud laku dohir dengan benar ini,
Ilmu sistem kanggo bertemu Allah. Bis. Setelah itu yang kedua, amal praktek harus Anda jalankan. Berlakulah ruhaniyahmu untuk bertemu amal lewat ilmu dan laku iki. Berarti bentuknya Anda yang kedua kholwat. Bentuk kedua zuhud. Bentuk kedua jenengan iki adalah tahalli. Bis. Tadinya kan taholli. Kita harus tahalli. Setelah proses kedua tahalli ini kita jalankan, maka di situ setelah amal ini kita lakukan, ada yang ketiga Bapak, istiqomah, ilmu amal istiqomah. Terus menerus lakukan dzikir tersebut, itulah di setiap momen apapun akhirnya akan bisa bertemu Allah lagi, bertemu nikah. Nah ini maksudnya masa idah jenengan kali kula niki rohaniyah pada Allah itu harus menunggu 3 tahap ilmu amal istiqomah. Lakonono iki. Karena ini jalan wasilun. Jalan yang sesuai di dalam Al-Qur'an. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau zamannya Nabi Ibrahim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia akan bisa kembali kepada Allah. Kok Ibrahim, Nabi Adam. Fatalaqqa Adamu mirabbi kalimatin fataba alaihi. Nabi Adam lungguh ning takholli, kemudian duduk di tahalli, kemudian duduk di tajalli. Artinya Adam bisa kembali bertemu pada Allah, padahal dulu itu bertemu harus melakukan terlebih dulu 3 hal yang disebut kalimat fatalaqqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi. Dengan proses ilmu amal dilakukan itu loh fataba alaihi. Kesalahan Nabi Adam diampuni Allah. Kesalahan kita waktu dulu, mohon maaf, bentuknya ruhaniyah ada iman selain Allah yang berperan, kita nggak terasa kalau kita itu menyekutukan Allah, itu diampuni oleh Allah. Setelah itu tadi fataba alaihi wa yaghfir lakum dzunubakum. Setelah diampuni segala dosa panjenengan, maka yuhibbukumullah, cintamu diterima Allah. Berarti ketemu. Jadi wong wedok nek wis mari 3 sasi atau 3 persucian baru oleh sampai nikah. Disitulah nek cara syariat ben jelas iki anakmu opo anake tonggomu. Ono lagu orong-orong, angge-angge orong-orong. Iku kan jelas Pak. Iku jelas angge apa? Angge-angge orong-orong gak melok gawe melok momong. Nah, kan jelas iku anake si bojo pertama. Lah untuk kedua, lah ini jelas iki anakmu. Mereka, karena kau telah 3 sasi 3 persucian baru kau nikah kepada Allah. Biar jelas anakmu yang dulu waktu kau sibuk hati menyekutukan Allah, yaitu lah sekarang yang gawe anak maneh. Kayak jelas. Makanya nek wis tutuk ngene iki ya, jenengan iman sampean sudah dihakul yakin, walaupun umurmu 50 suwida nek iso gayo maneh. Gus wis gak kuat Gus. Jane nggih ndukuri udel munggah karep, tapi ini sore udel mboten kiyat pisan. Gampang irek. Tahu irek sampean? Irek. Ya terserah jenengan lah. Eman-eman wis ketok genah ngono kok. Jadi secara hakikat masa idah itu masa menunggu Anda terhadap Allah harus Anda lewati. Tahali, tajal, ilmu, amal, istiqomah. Nggih, ada lagi? Yang di majelis ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syurga. Saya mau tanya Gus. Nggih.
Di dunia ini Nggih. ada matahari dan bulan sehingga kelihatan padang sekali. Sedangkan di surga itu tidak ada matahari dan bulan, tapi padangnya bisa mengalahkan padangnya dunia. Di surga itu padangnya berwarna putih, bersih, rasanya sejuk, asri, nikmat, langgeng untuk selama-lamanya. Enak sekali hidup di surga ini. Jauh lebih enak daripada hidup di dunia ini. Yang saya tanyakan ialah, dari manakah padangnya surga itu kok bisa mengalahkan padangnya dunia? Bagaimana menurut hakikatnya? Demikian Gus, mohon pertanyaan. Demikian Gus, mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usulu nurul ma'rifatillah adzikru. Sumber asal usul cahaya makrifat di dalam hatimu adalah adzikru, zikir. Saya ulangi, sumber paran cahaya makrifat dalam hatimu iku adalah adzikru, zikir. Zikir yang kami maksud itu bukan secara lisan nama ataupun secara kolbin hati ismudat, bukan. Zikir yang dimaksud di sini adalah sadarnya ruhaniyahmu, bahwasannya hanya Sang Yang Tunggal hidup itulah yang segala-galanya atas dirimu atau di luar dirimu. Sadar sing layani dirimu dan semua dirimu itu adalah Allah. Zikir yang seperti itulah yang dimaksud, yang bisa mendatangkan cahaya makrifat. Cahaya itu hanya diberikan terhadap hamba yang dikehendaki sesuai dengan surat An-Nur ayat 35. Nurun ala nurin yahdillah himayyasha. Cahaya ala nurin itu cahaya di atas cahaya, maksudnya cahaya makrifat itu Pak. Iku hanya diberikan oleh Allah hamba yang dipilih, hamba yang dikehendaki. Ini ayat ini kalau kita lebarkan, siapakah hamba yang dipilih itu, yang diberikan ala nurin cahaya makrifat? Sebab cahaya makrifat itu satu menir itu anaknya beras. Manakala ditaruh di dunia ini loh, di dunia ini loh, jam 12 siang matahari benteri cahaya, langsung serap, cahayanya matahari itu kalah benter, panasnya langsung hilang dan lain sebagainya. Yang ada adalah sejuk seperti salju, dingin, putih tapi nggak panas. Bagi Anda yang suluk, ketika Anda dimasukkan di dalam alam itu alam kasaf, alam surga, nggak ada siapa-siapa, sejuk, indah, nggak ada matahari, nggak ada kok benter cahaya. Itu termasuk salah satu alam di dalam di dalam mukasyafah surga itu. Tapi bukan itu yang kau tuju, bukan. Yang kau tuju bukan makhluk yang berupa jannah itu, bukan, tapi yang memilikinya. Anda bersendigurau, bercengkeraman dengan yang memiliki surga, bukan surganya, bukan, tapi yang memiliki surga, yaitu Allah. Lah, inilah yang ku maksud cahaya makrifat timbulnya dari Allah langsung, yang diberikan oleh hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki itu? Hamba yang selalu melakukan dzikir. Dzikir apa yang ku maksud? Inilah sirul asrar. Jelas? Sebab untuk menyadarkan ruhaniyah bahwasanya semua yang berperan itu hanyalah Allah, hidup langsung bersinggungan rasa iman dalam diri jenengan sirul asrar. Nek jenengan cuma dzikir ismudat Allah terus, nyun sewu rambutku sampak putih, ngerasakno koyo iku,
ora tembus-tembus, Pak. Ora tembus-tembus. Jadi tembus itu di sirul asrar. Baru cahaya makrifat didatangkan. Jadi jawaban saya, itulah cahaya langsung dari Allah yang kusebut cahaya makrifat, nurul makrifah. Nah, cahaya makrifat itu sumbernya dari zikir. Zikir itu yang dilakukan oleh si hamba. Yang kumaksud zikir itu adalah rasa atau iman tadi. Nek kulo langsung no, dari manakah cahaya itu? Dari hidup. Yang kumaksud hidup itu adalah di dalamnya itu yang laisa kamisli sayun, bahasa syariat tak sebut, itu langsung dari Allah. Jadi jenengan robitohnya ketika klik manjing di dalam dzikir sir dan sirul asrar, langsung lilladzi hidup, jangan terhadap makhluk. Bisa rungokno kupingmu ya, barulah lekas Anda itu tidak terlalu lama olehnya berjalan menuju dan bertemu Allah. Tidak puluhan tahun, bos. Wis dadi korban kula wae. Dadi korban kula wae. Jadi umpama sampean tanya, lho saiki kok digelar sak penak-penake, lho sampean gak ngerti sejarah. Kok ngerti sejarah? Nangis sampean, bos. Nangis. Sejarah diperbolehkan kami berbicara seperti ini tanpa tebing aling-aling. 2006 mundur sampean 2006 mrene ya. Gak ono tamu wedok wani mara gak ono. Wedi karepe dhewe tamu lanang wedi kok apa maneh tamu wedok. Mungkin sampean roh rambut kula dawa ngeten ya. Lah karen-karen 2006 iku bos, ya niku. Ngene sik kelambenan enak. Lah anak sing ngerti iki lho. Jamaah tahun 2000 sampai 2005. Saya tanya paham, jawabnya goblok-goblok, mboten paham, pokoknya tak rungokke, tak dengarkan. Carane lakune piye? Mboten paham, pokoknya ya wis nglakoni. Saiki penak. Wis ta. Wis semata-mata itu diterjadikan Allah sebagai bentuk persiapan fisik manakala nanti dicaci, dimaki oleh orang-orang yang tidak suka. Akhirnya hati saya kembali kepada surah Al-Hijr ayat berapa itu? 94 sampai 99. Rasulullah ketika menyampaikan dinul haq dengan terang-terangan, nggak ada yang ditutup-tutupi. Apa yang terjadi? Masyarakat umat ini sama mencaci, memaki terhadap beliau Rasulullah bagi mereka yang tidak mau menerima. Akhirnya beliau sempit dadanya. Ya Muhammad, Allah mengingatkan, fasabbih, bertasbihlah. Kalau bahasa syariat moco subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tapi maksudnya ayat bukan membaca itu, bukan. Fungsinya tasbih itu bagaimana? Membersihkan diri. Artinya sing ngomong gak seneng iku nek gak krana Allah ya gak iso ngomong gak seneng. Ngoten nggih bos. Jadi umpama dilokno gendeng jawabane, kuwi ket ngerti saiki ya. Ket biyen nek gendeng niku. Lah ngoten nah. Ajaranmu itu gak bener. Lho ket ngerti saiki nek gak bener. Lah piye? Ajaran ini ngajak ruhaniyah nang Allah. Tidak boleh ruhaniyah kesenangan dunia. Iki miturut wong awam ya gendeng. Wong kita masih ada di dunia kok. Lah ngoten nggih. Nyuwun sewu, secara jasmani silakan gendeng ambek urusan dunia, tapi rohani tetap gendengnya harus pada Allah. Lah golongan umum nyoba jeruk gendengin nang kesenangan dunia. Iki lho sing ndadekno berbeda itu ada di situ. Nggih. Jadi itulah Pak yang dimaksud cahaya ini adalah cahaya ma'rifat. Barang siapa ketika saat di dunia sudah mengalami hal ini, cahaya ma'rifat sudah ada dalam hatimu, wallahi billahi di akhirat pun juga begitu. Enggak bisa kuragukan. Enggak bisa kuragukan. Karena inilah hukum pasti Allah. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Kebalikan ayat ini. Barang siapa saat di dunia
Mata hatinya sudah tidak buta pada Allah, maka di akhirat pun juga begitu. Akhirnya bertambah teranglah dia pada Allah. Artinya mohon maaf, ada istilah ning dunya iki kau bisa melihat Allah itu dengan mata hati, tapi ning ngone akhirat sak mata dohir. Iku sanepani seperti itu. Ada lagi? Cukup ya? Oke, kita kasih kesempatan yang di jalur telepon di 082 141 295 309, yang ada di luar kami kasih kesempatan untuk bertanya, silakan. Ya mungkin ini ya, yang sudah bergabung saya terima. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ya, dari mana? Saking Faruk Mojokerto Gus. Oh, saking Mojokerto. Talok. Inggih. Semenit. Silakan yang ditanyakan Bapak. Inggih. Yang bergabung. Inggih. Menika Gus, napa hakikat berdoa, tata caranipun terus pundi Gus? Karena untuk mencapai ahad niku kok perlu napa nggih? Perlu proses penghambaan riyen ngoten lho. Padahal satu sisi ahad hamba itu mboten wonten. Mboten nggih. Nah niku untuk doa. Karena kita kan punya harapan ngoten Gus. Nggih. Nomor kali napa istighfar Rasulullah kan beberapa hadis disebutkan bahwa hampir pinten nggih sering kali dia beristighfar. Lah niku napa dereng ahad napa yo napa niku Gus? Mboten nggih. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun Gus. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah ilmunya. Nggih. Begitu Gus. Nggih, waalaikumsalam. Bapak dari Mojokerto. Terkait etika berdoa. Kalimat berdoa itu adalah meminta, memohon. Berarti belum ahad, masih ada proses dua. Ada yang meminta, ada yang diminta. Sesuatu yang meminta seseorang si A, dan sesuatu yang diminta, di situ ada dua, orang yang memiliki dan orang yang orangnya. Berarti ada tiga. Seseorang yang meminta, yang kedua perkara yang diminta, yang ketiga adalah seseorang yang memiliki. Dalam hal ini hamba dan permohonan atau Allah. Etikanya bagaimana kita berdoa yang benar ini? Ketika Anda berdoa secara syariah, lakukan. Tetapi hakikatnya harus panjenengan realisasikan ketika saat berdoa. Bagaimana realisasinya secara hakikat? Anda harus temui dulu yang memiliki perkara yang Anda minta. Sesuatu yang Anda minta itu masih kelebu makhluk. Kelebu makhluk. Lah, sebelum menemui sesuatu itu, temui dulu yang memiliki sesuatu itu. Makanya ayatnya kan dikatakan ud'uni jalu osiro ing ingsun madepo siro ing ingsun. Artinya Anda harus sampai ke ahad dulu, bertemu Allah dulu. Caranya ketika Anda lesan mengatakan minta sesuatu, ruhaniyahmu itu harus bertajali. Itu caranya. Caranya berdoa dengan benar. Hatimu jangan menghadap terhadap sesuatu yang Anda minta. Hatimu harus menghadap terhadap hidup yang memiliki perkara yang kau minta. Itu namanya ud'uni. Setelah ini berjalan, astajib, maka di situ urusan Allah diberikan terhadapmu. Itu bukan urusan Anda. Yang penting temui aku dulu. Artinya Anda harus ke ahad dulu. Setelah itu ya udah mengalir. Yes, iki berdoa. Sama dengan istighfar. Mengapa kita diwajibkan istighfar? Karena diri kita penuh dengan
kesalahan terhadap Allah, makanya disuruh istighfar. Lah, ketika beristighfar itu jelas menunjukkan belum ke ahad, tapi itu sebagai proses, fatalakko Adamu, cara Nabi Adam iku proses Anda talakko nerimo menyang ketetapan Allah. Proses ini Anda suluk, sebelum wusul itu ada proses, ada yang menyembah, ada yang disembah, ada yang menghadap, ada yang dihadap. Nah, ini kan belum murni, artinya belum ahad, belum. Karena ini proses, maka hukum yang ada di situ masih berlaku. Sama dengan Anda datang ke pondok, masih di perjalanan, Anda sepeda masih berlaku. Masih berlaku sepeda tadi. Tadi sampai tumpai, mobil tasik berlaku. Tapi manakala Anda sudah sampai di sini wilayah ini, maka hukum sepeda atau mobil kendaraan itu tidak berlaku sekarang. Lah nanti kalau pulang lagi, lah berlaku kembali. Artinya apa Pak? Ketika sepanjang kita masih di wilayah proses, maka hukum syariat itu masih berlaku. Tapi kalau sudah detik-detik di ahad, maka di situ tidak berlaku. Udah, tinggal menikmati Anda bersenggama di situ, menikmati Anda bertemu di sini. Dah, ini beristighfar itu bentuk Anda uzlah, khalwat itu bentuk Anda istighfar. Pembersihan dari selain Allah di dalam hatimu untuk bisa bertemu Allah. Oke, di belakang silakan, di belakang Bapak siapa tadi di Mojokerto yang berkali-kali masuk ketika kami menerangkan tadi, silakan masuk kembali. Ya, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Dari mana Bapak? Dari Depok Gus, Tangerang Gus. Depok, Tangerang. Silakan Bapak. Gus, anak tanya minggu lalu almarhum kakak sebelum meninggal tidak bisa. Halo. Tidak bisa dilihat. Pak putus-putus, Pak putus-putus, nggak jelas di sini. Tidak bisa. Halo. Halo. Ya halo. Langsung pertanyaan Bapak. Gini Gus, almarhum belum pernah mengenal dinul haq ketika anak talqin untuk mengenal hidup itu hakikatnya ini bagi Gus ya. Talqin apa? Talqin mengenal hidup. Jelas nggak Pak? Pak, di sini suara yang kami tangkap Bapak kurang jelas suaranya. Halo? Almarhum kakak saya selama masa hidupnya belum mengenal hidup Gus. Ya. Pas sebelum meninggal anak talqin untuk mengenal hidup itu hakikatnya Sebelum meninggal ditalqin. untuk mengenal hidup Ya. syahadat gitu Gus. Ya. Syahadat tunggal Dia mau. sebelum meninggal. Oke. Ya. Ya mungkin yang ditanyakan Bapak, saudaranya yang mau meninggal itu belum mengenal hidup, tapi ketika saat mau meninggal ditalqin, hakikatnya itu bagaimana gitu tuh? Mungkin ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Gus. Iya. Kulo saking Bandung Gus, nami kulo Yudit. Nggih. Kulo badhe tanglet Gus, jenengan wau ngendikan lek wujude Gusti Allah niku laisa kami slihi ingkang panjenengan tunjuk wau nggih tengajeng wau kosong tapi isi salawase dan niku napa sing dimaksud sampun musahadah napa dereng Gus? Ngoten nggih. Makaten Gus. Oke. Nggih, matur suwun Gus. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan dari dua orang yang berbeda. Tatkala jenengan talqin, beliau itu bisa nerimo, bisa menerima. Jikalau ketika jenengan talqin dengan syahadat secara hakikat saudara jenengan tadi, terus dia bisa menerima, hatinya iman hanya pada Allah, maka di situ
Inilah yang dimaksud oleh satu makalah atau satu Quran, saya lupa ini, nanti dicari. Walaupun hanya ada satu sekecil butir sawi, biji sawi dalam hati seseorang, iman tauhid pada Allah, itu harapan dia bisa masuk surga, walaupun awalnya proses awal diancup-ancup non rokok beberapa tahun dulu. Jadi satu biji sawi itu bisa ada harapan untuk bisa menuju pada Allah. Artinya bahasa syariat bisa masuk surga manakala ada satu biji sawi saja tingkatan tauhid mengesahkan Allah. Contohnya kados itu. Walaupun awalnya dia itu diancup-ancup nih langkung rumiyin, artinya disiksa dulu di dalam neraka, maka ada harapan dia akan dipindah nanti ke surga kembali secara syariat. Lah secara hakikat sebetulnya panjenengan iki Bapak Ibu, semua manusia, mohon maaf ya, semua manusia kalau sudah klik dinul haq itu sudah berarti ada benih. Sebiji sawi Anda bertauhid, mendengarkan apa ajaran dinul haq ini dan hati bisa menerima, ada klik, itu termasuk pengertian sebiji sawi. Kembangkan sebiji sawi itu dengan bentuk pengamalan. Lah ini berarti pertanyaan pertama, bisa ada harapan saudara panjenengan tadi untuk pengampunan Allah manakala ketika talqin syahadat hakikat itu masuk. Yang kedua, mengenai seseorang yang sudah mengerti tentang apa di depan kosong itu berisi, apakah ini termasuk musyahadah? Entar dulu, saya katakan dari jalur ilmu sebagai petunjuk ilmu loh ya. Anda faham berarti musyahadah ilmu, belum amal, belum makrifat yang sesungguhnya yang kumaksud. Itu akan terjadi, harus Anda praktek. Kalau Anda sudah mempraktekkan maklab di situ, Anda akan paham apa sih maksud laisa kamislihi. Anda akan paham kosong itu berisi yang gimana, itu nanti akan Anda paham. Apa yang saya katakan ini adalah ilmu untuk mempermudah Anda sampai ke sini. Bukan berarti ini sudah musyahadah Anda. Belum. Kalau musyahadah ini sebatas ilmu pemahaman. Yang kami maksud musyahadah, buktikan. Otomatis Anda harus praktekkan melakukan kholwat. Barulah di situ yang kami maksud musyahadah. Nggih. Sebab akeh wong ngerti tapi ora pernah nyatake. Jari sapa kamu ngerti? Kayak ngeten, ono kiai dorong rabi, tapi dia itu paham ilmu pernikahan. Paham. Jelas non detail. Tapi dia belum pernah merasa. Lah, itu belum makrifat itu, belum. Kecuali kiai mang sudah nikah, sudah merasakan, menceritakan angler, nyeritakan sesuai. Oh iya, jadi tidak katanya lagi, sudah dibuktikan. Oke, di belakang dua pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Halo. Halo, Pak. Iya, dari mana Bapak? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Dari mana? Kula Fandi saking Lombok, Gus. King Lombok, silakan Lombok. Nggih. Nggih, saking Lombok, Gus. Niki dari Tanglep, Gus. Kula aslinipun Surabaya, Gus. Dari Tanglep. Base dicilino. Halo? Ya, halo, langsung Pak. Nggih. Ini ada orang, dia tidak bisa dikatakan ibadah itu kurang, Gus. Ya. Ibadah kurang, namun dia mengalami hal-hal spiritual seperti dia dimimpiin cahaya, terus yang kedua dia dimimpiin seseorang bersinar wajahnya, terus
ada suara bahwa itu Rasulullah. Akhirnya orang ini bersalam. Nah, terus yang selanjutnya akhirnya dia mencoba yang namanya meditasi. Apa meditasi itu suluk gitu. Ya. Nah, halo. Ya. Oke. Meditasi suluk itu. Terus akhirnya dia merasa kayak dia ditarik sama cahaya itu keluar Gus. Nah, terus sehingga dia melihat bintang-bintang nonton. Apa itu yang dinamakan fana Gus? Nah, terus yang kedua, apakah orang yang bisa dikatakan beribadah kurang, syariatnya kurang, dia bisa mengalami hal-hal semacam itu. Nah, sak monten Gus, matur nuwun sejarahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paham, Pak? Suaranya kurang bisa diterima, nggih. Oh, gitu, nggih, nggih. Ya, satu kali pertanyaan di belakang Bapak Lombok tadi, mungkin dari daerah Brambang. Silakan. Assalamualaikum. Halo. Ya, halo. Dari mana Bapak? Dari mana? Dari Gorontalo. Iki baru. kurang jelas Bapak. Ya. Langsung yang ditanyakan. Ya. Halo. Halo. Ya. Langsung Pak, yang ditanyakan apa? Monggo. Saya menyaksikan. Punya mobil kijang? Ya. Halo? Ya, halo. Ya. Mau tanya mau saya perlihatkan satu pohon. Oh. Pohon bisa menembus baru buahnya tiga buahnya. Terus akar 7 lapisan bumi yang buahnya itu yang Jelas Pak? buahnya itu Pak, di sini terus, saya tangkap suara panjenengan iku kurang jelas Pak. ya. Maksudnya bagaimana? Suaranya putus-putus Bapak. Ya. Halo, langsung pertanyaan langsung yang dimaksud apa Pak? Monggo. Saya menyaksikan satu pohon. Iya. Hanya pohon itu dia pohon cahaya. Nggih. Daunnya itu Pak, kuning keemasan. Iya. Terus buahnya 3. Yang satu itu ke atas. Cahaya itu yang paling tinggi itu. Iya. Nah, tinggal hanya seperti rambut, helai rambut. Apa ini sudah ma'rifat ini Pak? Oh gitu, nggih. Ya. Sampun? Terima kasih. Nggih, sama-sama Bapak. Waalaikumsalam. Sudah dari jalur telepon kami sudahi. Pertama kita masuk pada pertanyaan yang Bapak tadi ketika si Salik itu melakukan suluk, terus di situ menemui bintang-bintang. Mungkin di situ ya. Pertanyaannya apakah itu sudah fana, bahkan sudah ketemu baginda Rasul. Apakah itu sudah dikatakan fana? Oke, saya jelaskan. Si Salik ketika suluk untuk menuju kewusulan liqo pada Allah, kadang juga tidak perlu mengalami jalur kasaf, bertemu terhadap gaibnya makhluk di alam malakut jabarut lahut. Malakut berarti alam malaikat, jabarut berarti alam begebluk ya, tahu begebluk ya? Oke, termasuk neraka, termasuk ketemu jin, iblis, gombel dan lain sebagainya lah, arwah-arwah yang ada di barzah. Kalau lahut kebalikannya, bertemu para kekasih Allah, baik dari unsur Rasul, Nabi, para wali Allah ya, aulia Allah. Oke.
Ketika saat si salik itu melakukan suluk, tidak harus, saya katakan, tidak harus lewat ditemukan kasyaf tersebut. Tapi kadang juga Allah membuka alam itu sebelum ke alam wusul di musyahadah. Nah, pertanyaan pertama tadi, bertemu Rasulullah, bertemu bintang-bintang, apakah sudah fana? Jawab saya, manakala sulukmu itu kau sertakan sirul asror, itu proses fana. Proses fana, kasihan. Proses perjalanan Anda, fananya belum selesai. Anda malah diuji oleh Allah, ditemukan oleh para makhluk di dalam keghaiban. Di situ, Pak. Jadi jenengan kalau sudah ketemu Rasulullah, aja senang dulu. Jangan senang dulu. Itu masih makhluk. Padahal tujuan kita suluk itu ketemu Allah. Saya ingatkan, di dalam alam kasyaf itu penuh dengan makhluk. Sekalipun itu Rasulullah, mohon maaf, alam lahut, ya. Manakala diterjadikan itu, Anda ini kok memegang sirul asr, itu proses fana. Nah, dikatakan Anda sudah masuk ke musyahadah, itu bagaimana? Sudah tidak ada apa-apa. Sebab yang bisa bicara, yang bisa melihat, itu hanya Dia. Makanya Muhammad, terangkan Muhammad ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Terangkan Muhammad status tauhid la ilaha illa ana ini terhadap umatmu. Jelaskan, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Lah, ini diterangkan oleh Rasulullah pada saat itu. Lah, sekarang saya terangkan untuk meluruskan kebenaran tauhid yang sebenarnya bagaimana. Silakan Anda menerangkan hanya di la ilaha illallah, silakan. Silakan Anda menerangkan hanya di la ilaha illallah, silakan. Silakan Anda menerangkan la ilaha illa anta, silakan. Tapi yang jelas, sampai buka di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, itu adalah wahyu inti yang diberikan Allah terhadap Muhammad untuk menjelaskan legalitas substansi tauhid itu bagaimana. Urusan yang la ilaha illallah mengatakan ini sesat, monggo terserah raimu dewe, monggo, nggak masalah. Kita punya hak masing-masing, monggo kerso, silahkan. Ada yang gini, cukup ini aja, nanti lah munggah-munggah dewe. Wah, munggah-munggah dewe. Ondone gak ono kuwi munggah lewat endi, Kang? Ondone sampean tolak. Menek uwit atau menek nak ndukur langit gak kate ondo. Iya nek manuk emprit. Wis makpur ngono. Ngoten. Oke, wis iku hak kita masing-masing ya. Pun. Jadi Pak, itu termasuk masih di muka syafah proses fana manakala jenengan membawa sirul asrar. Yang kedua, tadi melihat pohon, yang pohon itu bercahaya, warnanya kuning, sama dengan yang pertama. Apakah itu sudah musyahadah? Sekarang saya tanya, manakala di situ keakuanmu sudah tiada, yang ada keakuannya Allah, benar itu musyahadah. Tetapi tatkala keakuanmu itu sudah masih ada, sehingga mengatakan pohon itu bersinar kuning keemasan dan lain sebagainya, maka itu masih di jalur mukasafah. Paham Pak nggih? Yes. Begitulah Bapak Ibu, kesempatan malam hari ini apa yang kita terima dari Allah, pengajaran ilmu, laku sampai terhadap istiqomah, segalanya datangnya dari Allah, manfaatnya kita untuk pada Allah. Semoga bermanfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.